Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah puasa adalah ibadah klasik, ibadah lawas. Ibadah ini dikenal jauh sebelum puasa diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam juga mengenal puasa. Nabi Adam puasa pada tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan Ayyamul Bid, dan 27, 28, 29 dikenal dengan Ayyamus Syud. Nabi Idris begitu pun melaksanakan ibadah puasa yang dikenal dengan ibadah puasa mutih, tidak makan yang bernyawa. Nabi Daud puasa sehari, berbuka sehari. Begitupun rasul-rasul sebelumnya, mereka semua melaksanakan ibadah puasa. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan kuno ini pun mengenal ibadah puasa. Ada dulu agama Zoroaster, nabinya Zarathustra, ajarannya nihilisme atau kita kenal dengan suwung. Punya Tuhan yang pertama Ahriman, Tuhan terang, dan Azula Mazda, Tuhan gelap. Ketika gerhana matahari mereka berpuasa selama 3 bulan. Dan ketika gerhana bulan, mereka puasa selama 30 hari. Agama Yahudi, puasa ketika perayaan Yom Kippur. Agama Nasrani, ketika menjelang Paskah mereka pun berpuasa. Agama Hindu, untuk mencapai moksa, maka mereka melaksanakan mupawasa, puasa, untuk mencapai kesempurnaan hidup. Begitupun agama Buddha, berpuasa di bawah pohon Bodhi untuk kesempurnaan kehidupan mencapai nirwana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini ajaran yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi beserta umatnya, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini pun adalah perintah yang diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Agar apa? La'allakum tattaqun, mencapai ketakwaan. Takwa ini sendiri beragam maknanya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani diajarkan gurunya agar ma'rifatullah, maka berpuasa selama 25 tahun di padang pasir. Beres puasa jadi Sultanul Aulia. Syekh Hasan Sadili untuk mencapai kesempurnaan hidup, ma'rifatullah, 20 tahun puasa. Kemudian mendirikan Thariqah Sadiliyah yang kemudian ini pusat di Indonesianya, salah satunya di Banten di bawah bimbingan dan asuhan Al-Maghfurah Abu Yadim Yati. Sunan Bonang mengajarkan ajaran pertama kepada Raden Syahid ketika ingin menjadi muridnya. Ajaran yang pertama diajarkan kepada Raden Syahid, puasa 3 tahun sambil nunggu tongkat di pinggir sungai. Puasa Raden Syahid 3 tahun sambil membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. 3 tahun beres berpuasa, jadi wali dengan gelar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid yang bernama Sunan Geseng. Pengen bisa jalan di atas air, disuruh puasa sama Sunan Kalijaga. 3 tahun puasa di atas batu, di alas Purwo. 3 tahun beres puasa, jadi waliullah yang bisa berjalan di atas air dengan gelar Sunan Gesang. Ada seorang ibu-ibu yang menginginkan anaknya mulia, kemudian diajarkan puasa sama Syekh Siti Jenar. 3 tahun puasa di Rawapening, Nyi Ageng Pengging. 3 tahun beres puasa, melahirkan anak yang diberi nama Jaka Tingkir, kemudian menjadi Raja Pajang. Ada pula seorang ibu yang menginginkan seorang anak menjadi raja, namanya Nyi Ageng Pamanahan. Diberikan perintah oleh Sunan Kalijaga untuk berpuasa 20 tahun di alas Purwo. 20 tahun berpuasa, selesai 20 tahun berpuasa, melahirkan anak diberi gelar Danang Sutowijoyo yang kemudian menjadi pendiri dan Raja Mataram Islam. Kesininya ada seorang penari cantik
yang bernama Nyai Sutirah menginginkan anaknya menjadi berwibawa, hidupnya mulia. Diperintahkan kemudian puasa sama gurunya 9 bulan puasa dalam proses mengandung sambil membaca ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. 9 bulan puasa, melahirkan anak diberi nama Soeharto. 32 tahun memimpin Indonesia. Siapa orang yang menginginkan derajat kemuliaan, maka ajaran kita mengarahkan berpuasa. Puasa ini adalah sarana mencapai kemuliaan. Dan yang lebih penting, puasa adalah menuju orang agar bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.